Siap ya? Siap. Cek. Ini kelihatan mana yang kompak nih ya. Cek. Masih yang cewek yang kompak. Siap ya? Siap, siap. Kita tes dulu yang cewek dulu. Siap. Cek. Cek. Oke, cakep. Nilainya 90. Coba yang Ikhwan. Cek. Cek. Wah, nilainya 90. Balance imbang. Sekarang kalau ceknya 2, tepuknya 2. Cek. Cek. Pakai jeda. Cek. Oke, masih 90. Yang Ikhwan siap. Cek. Wih, cakep. Ini udah mulai nih. 95. Jangan mau kalah, yang cewek jangan mau kalah. Sekarang saya naikkan levelnya. Ya. Ditambah dengan boom. Cek, boom. Siap ya? Tapi jangan cek, boom, cek. Siap. Boom, cek. Boomnya begini. Cekungkan tangannya, ditepuk pahanya. Tapi paha sendiri bukan paha temennya. Siap ya? Boom, cek. Boom, cek. Mulutnya diem, Neng. Siap ya? Boom, cek. Wih, cakep. Ternyata anak-anak sini kompak semuanya nih. Ini level paling susah. Level Mythic Immortal. Mythic Immortal. Siap ya? Boomnya 2 kali, ceknya 1 kali. Boom, cek. Siap. Boom, cek. Boom, cek. Boom, cek. Wih, cakep. Siap. Pertahankan ritmenya. Temponya dipertahankan. Boleh diiringin pakai band tabuk. Silakan, siap ya. Boom, cek. Terus ritmenya dipertahankan. 1, 2, mulai. Kecepatan. Pakai tempo. Temponya begini. Boom, cek. Boom, cek. Boom, cek. Siap. 1, 2, 3, go. Buddy, you're a boy, make a big noise. Walking on the street, gonna be a big man. Someday you get mud on your face. You big disgrace, wiping your banner all over the place. Sing it, we will. Yang di sana suaranya. Buddy, you're a young man, hard man, walking on the street, gonna be a big man. Someday you get mud on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. Sing it. Yang di sana suaranya mana? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Ternyata udah kompak ya, Pak Guru, Masya Allah, luar biasa. Berarti sudah siap jawab salam dari Kak Ustadz ya. Jawab salam yang semangat ya. Udah siap jawab salam, siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kepangandaran bawa opak. Udah kedengeran tapi belum kompak. Maka dari itu bawa opak ke Cikeas. Nggak apa-apa, nggak
kompak, yang penting ikhlas. Ikhlas nggak jawab salamnya? Ikhlas nggak jawab salamnya? Yang sudah ikhlas jawab salam, saya kasih pantun yang lebih panjang plus doa. Bilang cakepnya yang lebih semangat. Setuju? Si Azam naik sepeda, duduk di depan pakai peci. Yang jawab salam mudah-mudahan berkah. Tahun depan berangkat ke tanah suci. Bisa mabit di Muzdalifah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa sa'i dari Sofa ke Marwah, pulang jadi haji mabrur mabruroh, ada sisa uang buat beli sawah, kontrakannya bertambah, rumahnya makin mewah, mobilnya makin megah, pulang maulidan dapat hadiah 100.000 rupiah, dipotong pajak 90%. Jangan lupa ada pajak sekarang mah ya. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi manba'il ulumi wal hikam. Coba disambung lafaz Ustaz ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kullu harfin kutiba abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala fi ayatin ukhra rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri amin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Hadratil mukarram wal mu'azzam, honorable the principal of Bina Vokasi Nusantara Senior Vocational School. Gaya dikit ya. Blessing. Honorable Ustadz Fauzan. Mohon izin Ustadz ya. Juga my brother Ustadz Suhendar, teman saya seperjuangan, satu guru satu ilmu, jangan ganggu. Ini giliran anak Ustadz. My teacher, ini teachernya yang mana? Ini teachernya. Mudah-mudah benar. Ini teacher. Masya Allah, ya. Nah, ini keunggulan Bifnus, ya. Kepala sekolahnya lihat. Wih. Kagak nahan lihat brewoknya ini.
Masya Allah. Kalau melihat beliau ini, ya, beliau ini tipe-tipe cowok, tipe-tipe mobil zaman dulu itu ada nama mobil Katana. Katana itu singkatan dari kekar, tampan, mempesona. Kalau yang di sampingnya ini saudara saya Kang Hendar ini, Ustaz Suhendar ini bukan Katana beliau. Beliau bukan tipe mobil, tipe makanan ini. Ini beliau ini ya, ini cumi bakar. Cumi bakar itu kepanjangan dari cuami-cuami berbadan kekar. Kalau yang depan ini, kalau yang depan, mau tahu nggak? Kalau ini kalau beliau cumi bakar, kalau saya cumi rebus. Cumi rebus itu kepanjangannya cuami-cuami rekening bagus. Amin ya Rabbal. My teacher, my brother, my sister, Maimunah and myself. Ada? Maimunah ada? Alhamdulillah ada ya. Berkah insyaallah. My brother, my sister, rahimakumullah. Langkah yang pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehat, semuanya sehat? Gak semua orang punya kesempatan untuk hadir acara pagi hari ini, betul tidak? Ada yang sebetulnya sempat hadir, ya. Ada yang sempat hadir, tapi ada masalah di rumah belum selesai. Jadi mau nggak mau izin, ada urusan keluarga, begitu ya. Ada Ustadz yang nggak hadir. Urusan keluarga, Ustadz izin kita ada urusan keluarga. Emangnya udah berkeluarga? Ada yang tidak sempat hadir karena sakit. Ada yang tidak sempat hadir karena ada urusan di rumah. Ada yang tidak sempat hadir karena tidak menyempatkan diri untuk hadir. Yang tidak hadir karena sakit, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan, amin. Yang sakitnya sakit demam, kita doakan mudah-mudahan demamnya hilang, amin. Begitu. Yang sakit demam, kita doakan mudah-mudahan demamnya hilang. Yang sakit batuk, kita doakan mudah-mudahan batuknya hilang. Yang sakit gigi, kita doakan mudah-mudahan masa giginya kita doakan mudah-mudahan sakit giginya hilang, amin ya Rabbal. Yang enggak hadir karena banyak persoalan di rumah, kita doakan mudah-mudahan diberikan jalan keluar, amin. Yang tidak hadir karena tidak menyempatkan diri untuk hadir, lebih memilih duduk di atas sambil megang remote, sambil minum sambil nonton RNC. Kita doain gak yang kayak gitu? Doain. Kita doain mudah-mudahan Allah beri hidayah. Amin ya Rabbal. Makanya wajib bersyukur. Bersyukur kita masih diberi kurang kompak. Bersyukur kita karena masih diberi karena banyak saudara kita yang sudah pada makanya harus bersyukur. Karena kematian enggak ngeliat umur. Misteri ilah 3 tuh misterinya. Awqat, amkan, sama asbab. Misteri umur itu, misteri kematian itu diciptakan 3 oleh Allah. Misteri sebab-sebabnya
Orang nggak tahu penyebab kematian, nggak dikasih tahu sama Allah. Nggak ada kematian disebabkan oleh alfabet misalkan. Coba kalau umur kita diurut oleh Allah berdasarkan alfabet, berdasarkan abjad. Yang dari A dulu nih duluan. Siap-siap loh. Yang namanya Ahmad, Asep, ya. Ada Asep. Siap-siap ente. Anissa, ya. Aisyah, ya. Alhamdulillah, ya. Yang paling senang siapa? Yang urutannya namanya dari huruf Z. Jenal, ya kan? Zainab, paling belakangan. Kita berdua Ustaz masih jauh, huruf S. Huruf Ustaz Fauzan udah deket ke huruf F ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Enggak, oleh Allah SWT diciptakan kematian itu berdasarkan alfabet, enggak. Jadi misteri oleh Allah penyebabnya. Lihat kemarin guru kita Kiai Waloni, Yahya Waloni, meninggal dunia saat beliau mengisi khutbah Jumat Idul Adha kemarin. Ketika mengisi khutbah Jumat meninggal dunia. Ada orang yang meninggal dunia sedang baca Al-Quran. Masya Allah. Yang baca Quran meninggal dunia, yang khutbah Jumat meninggal dunia, pulang pengajian meninggal dunia. Tapi alhamdulillah ceramah maulidan mah insya Allah aman. Amin ya rabbal alamin. Diciptakan misteri. Yang pertama asbab, yang kedua awqat. Apa awqat? Waktunya nggak dikasih tahu sama Allah. Amkan. Yang ketiga amkan. Apa amkan? Tempat. Coba kalau dikasih tahu sama Allah, ngeri juga kita. Subhan Edi, Subhan Al-Buguri meninggalnya hari Rabu tanggal 3 September di SMK Bifnus. Mau saya kesini saat. Kenapa? Catat tadi udah ada. Saya meninggal di sini, kagak mau saya hadir diundang sama Ustaz. Diciptakan ya Allah, ya. Makanya jangan merasa kita aman. Ah, saya masih muda. Sekarang menurut data ya banyak justru kematian itu menimpa anak-anak usia produktif. Gara-gara apa? Tuh kemarin lihat si Afan almarhum. Kita doain mudah-mudahan husnul khotimah, amin. Gara-gara apa? Tawuran. Ya. Tawuran antar pelajar. Bawa-bawa. Apa itu namanya? Anak tawuran kan begitu. Maju, temennya maju dia mundur. Akhirnya apa? Banyak anak-anak muda yang meninggal dunia. Makanya nggak ada tuh kita lihat kakek-kakek pada tawuran, nggak ada. Panti asuh, panti jompo A sampai panti jompo B, tawuran di simpang jalan nggak ada. Yang ada anak SMK. Tapi insya Allah di sini mah aman. Amin ya robbal alamin. Maka harus bersyukur, ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, ketika kita kirimkan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Suka enggak anak sini baca sholawat? Suka? Suka baca sholawat? Suka? Ah, ngapain sih? Kak Ustadz ngapain sih baca sholawat? Apa manfaatnya? Banyak manfaatnya. Emang Nabi suka dibacain sholawat nih teman-teman. Nabi Muhammad itu nggak butuh sholawatan kita. Yang butuh sholawat itu siapa? Kita. Karena sedunia orang nggak baca sholawat, Nabi Muhammad sudah penuh dengan sholawat. Nih saya kasih simulasinya. Ini ada gelas. Ini ada air. Kalau saya tuangin, ini nggak ada wadahnya, Tat. Ini kalau saya tuangin, ya,
Ada nggak piringnya atau apa gitu? Ya ini kalau saya tuangin, ada Ustaz piringnya? Saya tuangin terus nih, penuh. Setelah penuh dia bisa melebar. Bahasa sini melebar. Iya. Ya melebar sama, saya bahasa Cilebut. Luber. Luberannya kemana? Kemana-mana. Ya. Terima kasih Pak Guru. Ya, nih. Lihat. Ini luber. Tuh. Ini kalau airnya segalon bisa luber kemana-mana, betul? Banjir, kita semua kena. Sholawat itu analoginya seperti ini. Nabi Muhammad itu udah penuh sama sholawat. Ini seolah-olah Nabi Muhammad beliau udah penuh sama sholawat. Wassalamun mustamirun kullahinin ya tajaddad. Sama-sama. Sallallahu ala marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Lihat lafaznya. Wassalamun mustamirun. Solawat dan salam atas Nabi Muhammad itu mustamirun, terus menerus mengalir kepada diri Nabi Muhammad. Kullahinin yatajaddad. Waktu demi waktu terus terbaharui solawat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nyolawatin Nabi Muhammad? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dia sesungguhnya para malaikat, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna. Lihat sigoh yang digunakan, lihat bentuk yang digunakan, kata kerjanya, fiilnya, verbnya itu menunjukkan predikat. Predikatnya adalah fi'il mudhari. Kalau bahasa Inggrisnya present continuous tense. Present tense yang artinya kalau diartikan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sedang bersolawat, akan bersolawat dan terus-terusan solawat atas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Makanya luber solawat. Nah kita tambah solawat, kemana berkahnya? Lari kepada diri kita. Makanya solawat itu kata Nabi, man sholla alaiya sholatan sallallahu biha ashron. Siapa orang baca solawat kepadaku satu kali kata Nabi, maka Allah malaikatnya bersolawat kepada kita semua 10 kali. Alhamdulillah. Apa isi solawat malaikat kepada kita? Isinya adalah maghfirah Allah, rahmat Allah, dan ridho Allah. Alhamdulillah. Makanya harus senang baca sholat. Senang baca sholawat? Siap baca sholawat? Kudu siap baca sholawat. Ya. Males Pak Ustadz, saya mau sholawatan.
kayak mama sholawatan. Kalau emang nggak suka baca sholawatan kayak emak-emak, modifikasi sholawatannya, modifikasi. Saya mah ibu-ibu mah senengnya dangdutan. Boleh, silahkan pakai sholawat dangdutan. Nadanya pakai nada yang kita sukai, silahkan. Tapi jangan dibuat main-main. Misalkan kita pakai sholawat, ya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wad daraji, atfatayyaji, ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Lagu cinta. Saya mah nggak suka lagu itu. Saya mah demennya saya mah demennya lagu India. Boleh, silahkan. Lagunya lagu India. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wad daraji, atfatayyaji, ratal uhailal judi wal karami. Boleh, silakan. Yang penting domirnya, pronounnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu abang-abangku, my brother, my sister, rahimakumullah. Kemarin tuh lagi viral tuh, anak-anak sekarang kan banyak kan hafalnya nih, hafalin apa? Yang dihafalin nih lagu-lagu. Apalagi sekarang, saya bingung juga nih antisipasi anak-anak di SD, anak-anak di MI itu banyak yang ngapalin anomali. Astagfirullahaladzim, saat itu bingung saya juga ini, bagaimana cara antisipasinya ini anak-anak. Saya udah bilang jangan diapalin. Coba dah anak-anak sekarang pada hafal itu. Saya kemarin coba iseng ngetes, Ustaz. Saya tes anak saya, Dek, coba nih, apakah anomali ini badannya cangkir, kepalanya cangkir, badannya badan cewek? Apa namanya? Dia tahu. Balerina, cappuccino. Tebak anomali. Anomali apakah ini? Badan kepalanya buaya, badannya pesawat tempur. Apa? Bombardilo krokodilo. Bombardiro krokodilo. Kalian coba apa? Astagfirullahaladzim, ya. Tebak anomali. Anomali apakah ini? Ya, badannya hiu. Maaf, kepalanya hiu, badannya Tahu dulu, apa namanya? Tralalelo tralala. Tralalelo tralala. Masya Allah. Tuh, anak-anak sekarang. Saya kirain anak SD, anak SMK pada hafal juga. Allahu Akbar, ya. Kemarin tuh ada juga viral lagu yang Masya Allah, ya. Alhamdulillah teman-teman hadroh bisa meminimalisirnya. Ya, ada di satu daerah ibu-ibu pakai kemeja, pakai kebaya hijau, pakai seragam warna hijau, pakai kerudungan hijau, naik ke atas panggung bareng-bareng sama teman-teman gengannya. Waktu ku kecil, apal juga di sini. Udah cukup, Neng. Cukup, ya. Ya ilahi Robbi, lagu
aku yang kurang benar, ya kan kita agak ilfil mendengarnya. Taltil, apaan taltil? Saya bilang ganti itu liriknya, ganti jadiin solawat aja. Alhamdulillah tim hadroh kreatif bikin solawat. Bisa nggak solawatannya? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rafi Asya, ya Rafi Asyani wa daraji. Sama-sama. Atfatayyaji rotal alami. Ya uhailal judi wal karami. Waktuku kecil cita-citaku jadi TNI. Ku pikir-pikir biar berkah harus bisa ngaji. Waktu gajian dapat duit buat check out Shopee. Sisanya ku tabung buat umroh dan naik haji. Sama-sama. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaihi. Ya Rafi Asya, ya Rafi Asyani wa daraji. Atfatayyaji, ya jirotal, ya uhai al-judi wal karami. Waktu kau sehat jangan lupa dirikan sholat, karena sholat modal selamat dunia akhirat. Sholat oh dor bukan dor yuk gitu. Ulangi. Waktu kau kaya janganlah berfoya-foya hingga kau lupa kepada Allah Ta'ala. Waktu kau sehat jangan lupa dirikan sholat, karena sholat modal selamat dunia akhirat. Sholat hebat sholat pulang kita. Alhamdulillah, banyakin baca sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga masuk kita, inti acara kita hari ini perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tema pada pagi hari ini. Temanya mana? Alhamdulillah. Udah pakai tema. Aman berarti ya. Ada tema pesanan dari Pak Ustadz, dari Kang Hendar. Temanya adalah belajar meneladani Nabi Muhammad SAW menjadi pribadi yang profesional dan berakhlak mulia. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kalau kita merayakan Maulid ya, kalau kita merayakan Maulid itu identik temanya biasanya meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, kenapa harus Nabi yang jadi contoh? Kenapa Nabi yang jadi contoh? Kenapa Nabi yang harus jadi teladan? Ada yang bisa bantu jawab? Ada? Kenapa Nabi yang jadi teladan? Kenapa? Iya,
Nabi menuntun umat Islam, Nabi jadi teladan. Kenapa Nabi yang ditunjuk jadi teladan? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena mendapat julukan Al-Amin. Karena mendapat julukan Al-Amin. Ngapa tepuk tangan? Iya, mau hadiah? Oh mau, boleh maju ke depan. Nununya ada di segmen berikutnya. Silakan, mau hadiah? Nununya, oh ada si nununya ya. Kita kasih hadiah. Hadiahnya dibacakan dulu. Nah, bisa baca surat apa ya? Surat Yasin. Baca surah Al-Maun aja. Bisa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Namanya siapa? Fitri. Fitri. Fitri kelas berapa? Kelas 10 PSF. Perbankan. Oh, perbankan syariah. Orang perbankan biasanya sama duit dia udah wah. Ini ada amplop depan, kiri sama kanan. Yang mana? Kanan. Yang mana? Kanan. Yang kanan. Ini ya. Oh, yang kanan. Kita lihat ya. Yang kanan. Wah, ini lumayan tebal nih, ya. Mau yang kanan atau tuker sama yang di tas? Atau mau tuker sama yang di tas? Tetap yang kanan. Oke. Bismillah, Dil. Silakan. Ya, silakan boleh duduk. Tepuk tangan dulu buat teman kita Fitri. Alhamdulillah. Bacaan Qur'annya bagus, bacaannya sudah bagus. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Alhamdulillah. Dapat berapa? 50.000. Alhamdulillah. Buat beli seblak ya. Ya, teman-teman, my brother, my sister, rahimakumullah. Nih, saya kasih jawaban. Kenapa Nabi yang menjadi teladan? Ini adalah sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk meniru, meneladani Nabi Muhammad. Saya mau tanya, ada di sebuah kebun binatang, itu ada gajah, diajarin supaya bisa manjat pohon seperti seekor monyet. Masuk akal nggak? Kira-kira si gajah bisa nggak niru monyet? Nggak bakal bisa, mampu. Namanya gajah ya tempatnya di atas tanah, nggak mungkin dia bisa manjat pohon. Begitulah Allah Maha Kasih Maha Sayang pada kita. Kita ini disuruh meniru, disuruh meneladani akhlaknya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu sama seperti kita, manusia biasa, sama seperti kita manusia. Kita ini manusia, Nabi Muhammad manusia.
Kita makan, Nabi Muhammad makan. Kita minum, Nabi Muhammad minum. Kita berpasangan, Nabi Muhammad punya pasangan. Manusiawi tidak? Manusiawi tidak? Maka kita diperintahkan meniru Nabi Muhammad. Jadi nggak ada alasan bagi mereka, bagi manusia, oh saya mah nggak bisa meniru akhlak Nabi. Loh kok nggak bisa? Kan Nabi juga manusia. Coba kalau Allah perintahkan kita meniru malaikat, tentu Allah tidak adil. Kalau kita disuruh meniru malaikat, yang tugas malaikat itu disuruh untuk ibadah seumur hidupnya, tidak pernah berhenti ibadah. Tapi Allah tidak memerintahkan kita untuk meniru malaikat. Yang Allah perintahkan kita meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, kita rayakan Maulid ini. Anak-anakku, my brother, my sister rahimakumullah, untuk kita bisa meneladani Nabi Muhammad. Bagaimana supaya bisa teladani beliau? Kenali dulu Nabi Muhammad. Udah kenal apa belum? Tadi saya dengar ada ustazah di sini. Udah ngasih kuis ya, Masya Allah. Mana ustazahnya? Masya Allah. Assalamualaikum ustazah. Masya Allah, luar biasa. Udah kenal bener Nabi Muhammad. Siapa nama ayahnya? Nama ibunya? Nama pamannya? Nama kakeknya? Awas keliru. Nama pamannya siapa? Abdul Muthalib apa Abu Thalib? Ayo. Hah? Siapa? Abu Janda. Abu Janda. Oh, buzzer. Pamannya Abu Thalib. Kakek beliau Abdul Muthalib. Jangan keliru ya. Brother sister, jangan keliru. Paman beliau Abu Thalib, kakek beliau Abdul Muthalib. Istri beliau yang pertama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Putri beliau Fatimah. Abdullah, Aminah, Abdul Muthalib, Abu Thalib, Khadijah, Fatimah, bernasab dari Quraisy. Inilah yang penuh, inilah yang penuh, oh penuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenali dulu, jangan cuma sebatas kenal nama silsilah keluarga beliau. Kita mah udah levelnya SMK, menengah kejuruan, udah sekolah tingkat lanjutan. Jangan dari dulu, dari TK, dari SD yang dikenal nama ayahnya, ibunya, pamannya, kakinya itu aja. Sekarang naik level, kita upgrade sedikit. Kenali kedudukan Nabi. Nabi Muhammad itu manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Manusia tapi tidak seperti manusia. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaqutu bainal hajari. Tuh, Nabi Muhammad manusia tapi tidak seperti manusia. Ibaratnya kalau kita mah batu kali, batu koral, batu kerikil. Kalau Nabi Muhammad batu mutiara di antara bebatuan yang ada. Tinggi kedudukan Nabi Muhammad
bahkan mengungguli kedudukan nabi-nabi yang lain. Makanya kalau kita baca maulid, anta syamsun anta nurun anta iqsirun anta mis. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nurun, cahaya. Para nabi, para rasul itu diciptakan dari cahaya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurun fauqa nuri, cahaya di atas cahaya. Tuh tinggi kedudukan Nabi. Fauqa itu kalau bahasa Inggrisnya above. Kalau di atas itu on di atas, on di atas, under di bawah, gitu ya. Nih, on itu kalau on itu melekat, nempel. Bahasa Arabnya ala. Nabi Muhammad itu bukan ala, tapi fauqa. Bahasa Inggrisnya above, di atas, nggak nempel. Artinya apa? Tinggi derajat beliau. Sampai-sampai disebutkan dalam syair Imamul Bushiri menyebutkan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi syarafin wala karamin. Nabi Muhammad itu mengungguli nabi-nabi yang lain. Tidak ada nabi yang mampu mendekati keunggulan Nabi Muhammad, baik dalam penciptaan maupun di dalam akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My brother, my sister, rahimakumullah. Saya mau tanya, nabi yang pertama namanya Nabi apa? Nabi apa? Nabi Adam alaihis. Tapi ternyata bukan Nabi Adam yang pertama diciptakan oleh Allah. Tapi yang diciptakan pertama adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Kalau suka baca, dengar Maulid Syarafal Anam itu disebutkan. Dalam Maulid Tiba juga disebutkan. Kuntu nuran, kata Nabi Muhammad, baina yadayillahi ta'ala qabla ayyakhluqa Adam bi alfai amin. Aku, kata Nabi Muhammad, diciptakan oleh Allah berbentuk cahaya 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT. Sallu ala Nabi Muhammad. Pernah dengar kisah Nabi Adam diusir dari surga? Tahu kenapa diusir? Itu dia. Awalnya Adam bercerita, Hawanya tak lagi di jalur yang sama. Terus? Nggak tahu. Dan doa mulai berbeda, gitu ya. Ini bukan gila, tak masuk hatiku. Kau menggenggamku, oh gila, ini tak termangu. Kau menggenggamku, jangan salahkan. Siapa yang mau ku cerita
tak lagi sama. Oh, sulit, tak lagi. Arah kiblatnya udah nggak mau ngikutin omongan suami, akhirnya terusir. Ribuan tahun Nabi Adam memohon ampunan kepada Allah, tak kunjung diampuni. Dalam riwayat disebutkan, dalam kitab Misbahus Shalam disebutkan, Nabi Adam diterima taubatnya kepada Allah setelah beliau membaca doa, Allahumma ghfir khati'ati bihaqqi Muhammadin. Coba ikuti sama-sama. Allahumma ighfir khati'ati bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dengan kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Nabi Muhammad belum diciptakan. Nabi Adam minta ampunan dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Maka ditanya oleh Allah, lima ghafartali bi Muhammadin. Wahai Adam, kenapa engkau meminta ampun kepadaku dengan mengucapkan nama Muhammad? Maka Nabi Adam menjawab, Ya Rabbi, lama khalaqtani wa nafakhta fi ruh. Ya Rabb, ketika engkau menciptakan diriku, engkau hembuskan kehidupan dalam diriku. Ketika aku buka mata untuk pertama kalinya, aku melihat singgasana Arasy tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin ya Rabb, sesungguhnya dirimu tidak akan mendampingkan namamu yang mulia kecuali berdampingan dengan makhluk yang paling engkau cintai. Maka aku senyumkan nama Muhammad. Aku yakin dia adalah makhlukmu yang paling engkau cintai. Maka Allah kemudian menjawab, Sodaqta ya Adam, betul apa yang engkau katakan wahai Adam. Innahu ahabbal khalqi ilai. Muhammad itu adalah makhlukku yang paling aku cintai. Laula Muhammadin ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tinggi enggak derajat Nabi Muhammad? Mulia tidak derajat Nabi Muhammad? Begitu agung, begitu mulia. Yang kedua yang perlu kita kenali dari Nabi Muhammad SAW adalah akhlak beliau. Nabi Muhammad itu pribadi yang profesional. Setuju sekali kalau saya diangkat temanya oleh Bapak Ibu guru di sini, Nabi Muhammad sebagai teladan profesionalisme di semua bidang. Mau jadi pemimpin, contoh Nabi Muhammad. Anak muda, contoh Nabi Muhammad. Lihat Nabi Muhammad, gagah, perkasa, sehat badannya, produktif. Masya Allah. Lihat Nabi Muhammad itu masih muda udah dapat gelar apa tadi nak? Al-Amin. Kenapa beliau mendapatkan gelar Al-Amin? Kalau bahasa keren sekarang itu integritas. Nabi Muhammad itu punya integritas yang tinggi. Dikasih amanah barang dagangan oleh konglomerawati. Siapa beliau? Entrepreneur. Seorang entrepreneur sangat sukses pada zamannya, yaitu Sayyidah Khadijah. Dikasih amanah perniagaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dikelola oleh Nabi Muhammad dengan penuh profesional, beliau kemudian berkembang bisnis Sayyidah Khadijah. Muncul rasa kagum Sayyidah Khadijah. Maka beliau pun bertanya,
kepada sahabat beliau. Siapa sih remaja Muhammad itu? Begitu hebat dalam berniaga, begitu amanah dalam melaksanakan tugas. Siapa dia? Masih jomblo atau masih single? Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya Sayyidah Khadijah meminang Nabi Muhammad. Oh, hebatnya Nabi Muhammad. Bayangin, bukannya Nabi Muhammad yang meminang, tapi Nabi Muhammad yang ditawari oleh Sayyidah Khadijah. Betapa Nabi Muhammad begitu charming pada masanya. Subhanallah. Ya, setuju tidak? Al-Amin, penuh dengan integritas, profesional dan proporsional. Teman-teman, Nabi Muhammad itu nggak cuma akhlaknya, fisiknya juga wah luar biasa. Badannya tegap, dadanya bidang, perutnya six pack. Nggak kayak kita sekarang. Saya udah nahan-nahan napas. Perutnya one pack kalau kita. Bukan six pack tapi one pack. Ya. Nabi Muhammad gagah, perkasa, proporsional. Anak muda sekarang kebanyakan apa? Banyak generasi tulang lunak. Tahu tulang lunak? Begitu dia bilang hormat jelek, hormatnya begini. Ya Allah, anak sini jangan sampai ada yang generasi tulang lunak ya. Hormatnya begini. Ini hormat siap gerak. Hormat, ya Allah, ya Karim. Tangannya menekliting ini. Allahu Akbar. Sehingga muncul anak-anak muda sekarang, badannya security, hatinya Hello Kitty. Allahu Akbar. Lihat contoh Nabi Muhammad. Tunjukkan prestasimu, tunjukkan prestasi bukan gaya. Itulah Nabi Muhammad. Tinggi kedudukannya, tinggi akhlaknya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Profesional beliau. Tiru beliau. Sebagai pemimpin luar biasa. Nabi Muhammad pemimpin umat tertinggi beliau kedudukannya. Bahkan disebutkan oleh Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh terkemuka di dunia sepanjang masa. Nabi Muhammad menduduki nomor 1. Karena pengaruh beliau begitu besar dalam kepemimpinan. Contohnya ketika perang Khandaq itu di bulan Ramadan, Nabi Muhammad bersama sahabat membuat parit untuk menghalau serangan pasukan yang saat itu jumlahnya 10 kali lipat daripada pasukan Islam. Dalam riwayat disebutkan para sahabat membelah batu-batu. Bayangkan gurun pasir, tanahnya kering, banyak bebatuan dalam suasana bulan Roma begitu berat. Ternyata ada batu yang sangat besar. Batu ini nggak bisa dihancurkan oleh para sahabat, nggak bisa dipindahkan. Lapor kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini ada batu yang begitu besar. Bagaimana ya Rasul? Biar saya yang memindahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu diangkat tembilangnya, terangkat baju Nabi, tersingkap. Terlihat perut Nabi itu diganjal oleh batu, 2 bongkah batu. Untuk apa? Untuk menahan perutnya yang lapar. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Nabi pada saat itu adalah orang yang paling lapar. Melihat itu Sayyidina Jabir begitu terharu, ya Rasulullah. Para sahabat menahan lapar, menganjal batunya 1. Tapi Nabi Muhammad batunya 2, menunjukkan beliau begitu lapar. Kalau begitu saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah, datang kepada istri beliau. Sayyidina Jabir mengatakan kepada istri beliau, wahai istriku, apakah ada makanan di rumah? Ada. Hanya ada 3 potong roti dan ada kambing yang masih kecil. Potong kambingnya, olah rotinya, kita buatkan gulai. Dibuat gulai. Roti campur kuah gulai. Sekarang disebutnya roti canai.
porsi buat saya, kata Jabir, buat istri dan buat Nabi Muhammad. Begitu istirahat, Nabi didatengin, ya Rasulullah, nanti waktunya berbuka ke rumah ya Rasul. Ada 3 porsi roti untuk menghilangkan laparmu. Jazakallah, terima kasih wahai Jabir. Nabi berdiri, bilang kepada sahabat, wahai sahabatku, Sayyidina Jabir, sahabat kita sedang mengadakan hidangan di rumah. Nanti kita berbuka di rumah Sayyidina Jabir. Pas sahabat teriak, Allahu Akbar, kita ditraktir, Allahu Akbar. Sayyidina Jabir berketar-ketir, aduh bagaimana ini pasukan sekompi, cuma ada 3 potong roti. Sampai di rumah, Masya Allah. Kata Nabi Muhammad, wahai Jabir, kau tidak usah khawatir. Kamu duduk di sini bersama istrimu. Mana rotinya? 3 potong roti tadi dimasukkan ke dalam sebuah wadah, ditutup wadah tersebut. Para sahabat masuk. Terus diambil. Itu nggak habis-habis rotinya. Satu pasukan yang berjumlah 13.000 orang saat itu, semuanya bisa menikmati roti yang dihidangkan oleh Sayyidina Jabir. Begitu dibuka, semuanya sudah dapat, masih tersisa 3 porsi untuk Nabi Muhammad, untuk Sayyidina Jabir, untuk istri beliau. Inilah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pemimpin lapar, dia lapar, warganya lapar, dia harus lapar. Rakyatnya lapar, dia juga lapar. Beda sama pemimpin kita sekarang. Udah gaji guru segini-gininya. Yang di sana malah dapat kenaikan gaji, joget-joget lagi. Allahu Akbar. Jauh daripada teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hebat gak Nabi kita? Hebat tidak Nabi Muhammad? Teladani beliau, teladani akhlak. Jangan jadi generasi yang berbadan security tapi hati gitu. Ya Allah, jangankan ngadepin perang, ditolak sama gebetan aja. Diincar dari kelas 10, udah lulus diincar-incar, begitu mau ditembak tahu-taunya udah disalib sama temen. Iya, akhirnya apa? Muncullah pajar sad boy. Aku punya cerita. Perjuanganku kalah dengan lelaki glowing. Dia bawa RX King sementara aku hobi mancing. Aku yang mendekati, dia yang menikmati. Di akhir cerita, dia yang duduk di pelaminan, aku yang jadi tamu undangan. Allahu Akbar ya. Jangan, anak muda sekarang semangatnya apa? Semangatnya kalau masalah asmara. Makanya ada istilah, anak muda itu gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, masjid kulewati. Kalau bahasa Ed Sheeran mah, I'll climb every mountain, I'll swim the ocean, just to be with you, fix what I've broken, 'cause I need you to see, 'cause you are the reason. Jadi masuk ke Big News itu pengen ngejar gebetannya. Masya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Baik, segmen terakhir ya kita panggilkan biar nggak penasaran. Kita panggilkan sini. Udah siap ketemu si Nunung? Penasaran ya rupanya. Biasanya saya jarang-jarang ini bawa
Nono ke anak-anak SMK nih. Berarti di sini ya MKKB kayaknya. Masa kecil kurang bahagia. Udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dia ya. Hitung 1. Kok ada ekornya? Nono kok ada ekornya? Itu bukan ekor aku, Kakak. Oh, bukan ekornya. Ini ekor siapa? Itu ekor peliharaan aku. Oh, ekor peliharaannya. Namanya siapa? Namanya Dudu. Oh, namanya Dudu. Mau kenalan nama si Dudu? Nggak takut? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Si Dudu, ini dia si Dudu. 1, 2, mulai. Ini ya, Dudu bangun. Ini belum dikasih makan ya. Duduk. Kita kasih makan dulu. Nah. Tangan gua si Dudu. Ya, ini si Dudu nih sejenis anomali ya. Ya, ini harus dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan nanti dia bisa rese ya. Bisa dia. Ya, sini dulu. Duduk, jangan rese ya. Ya, kenalan sama si Dudu. Berarti bukan generasi tulang lunak ya. Enggak takut. Tepuk tangan dulu buat si Dudu. Kita panggilkan Nunu. Nu. Heno. 1, 2. Nah, ini dia. Yang jelas. Oh, pecinya copot. Ini yang jelas bukan boneka anomali ya. Kita pasang dulu. No. Bangun no. Capek, Kakak. Oh, capek nih. Ini harus dipasang dulu baterainya nih. Ya, baterainya nih lumayan mahal nih. Baterainya harganya lumayan mahal. Mau tahu harganya? Harganya Infinity. Nih. Baterainya mereknya bagus tuh. Tuh, ya. Ya. Nih, sini baterainya masukkan dulu ya. Geli, Kakak. No, Iya, Kakak. no banyak yang mau kenalan. Hah? Mau kenalan sama aku? Iya tuh, lihat ke depan. Coba bilang teman-teman, hadap ke depan. Nunu. Nggak ada siapa-siapa, Kakak. Oh, depan. Kurang kompak. 1, 2, bilang. Wah! Wah. Kenapa? Rame. Oh, rame. Tahu nggak nih rame-rame mau ngapain? Aku tahu. Ngapain? Ini rame-rame. Ngapain? Pasti mau pada
Pada ngapain? Pada antri bansos ya. Antri bansos. Enggak, di sini enggak ada antri bansos. Mau ngerayain apa kita teman-teman? Oh, Maulid Nabi Muhammad. No, Ya kakak. akhlak Rasul. Iya. Kalau kita bertemu teman baru Iya. di lingkungan yang baru, Iya. harus jaga akhlak yang baik. Iya. Harus jaga perkataan yang baik. Iya. Salah satunya dengan mengucapkan Iya. salam. Ucap salam. Oh, salam. Iya, bisa kan? Bisa. Iya, silakan ucap salam. 1, 2, ucap salam. Salam. Itu siapa kak? Kenalan tuh. Wah, ganteng sekali. Kayak siapa gantengnya? Kayak aku. No, Ya kakak. salamnya yang benar. Yang diajarkan di rumah itu loh. Oh, yang kayak di rumah. Iya, bisa kan? Bisa. Iya, silakan. Ucap salam. 1, 2, ucap salam. Assalamualaikum paket. Astagfirullah. Bukan paket. Yang lengkap. Yang gimana kak? Yang kayak gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Nanti itu dijawabnya kalau udah lengkap. Yang lengkap, oke? Oke oke oke. Ulangi ya. Siap. Ya, 1, 2, ucap salam yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. No, Ya kakak. setelah salam Iya. disapa. Oke. Bisa kan? Bisa. Jangan sapa, bukan gitu. Iya iya iya. Bisa. Gimana kak, ajarin? Nih, halo kakak-kakak gitu. Oh, gampang. Ya, silakan. Halo kakak-kakak. Oke. Ya, 1, 2, sapa. Halo kakek-kakek. Bukan kakek-kakek, kakak-kakak. Oh iya iya. Ulangi ya. Ulangi yang benar, yang sopan. Oke oke. Halo kakak-kakak. Siap siap siap. Ya, 1, 2, ucap salam. Disapa teman-teman ya. Halo kakek nenek. Teman-teman aja deh. Brother and sister. Oke oke. Ya, 1, 2, brother and sister gitu. Siap. Brother and sister, rahimakumullah. Assalamualaikum. Halo. Hai. Halo halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar semua? Assalamualaikum, apa kabar? Oke. Nih, Nono, Ya kakak. kita kenalan dulu secara resmi. Hah? Emang belum kenalan? Mau kenalan sama aku? Mau kenalan sama aku? Kak, Kenapa? kak, Kenapa? kak. Kenapa? Tunggu kak, tunggu kak. Tunggu apa? Tunggu dulu. Mau ngapain? Tunggu, tunggu. Mau ngapain? Kenapa? Ada yang cantik. Oh, ada yang cantik ya. No, kenalan dulu. Gimana kenalannya kak? Gini, perkenalkan nama kakak, Kak Ustadz Subhan. Nama saya Nunu gitu. Gampang. Ya, siap ya? Oke. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Kak Subhan. Kakak Kak Subhan. Iya. Kamu Nunu. Oh, aku Nunu. Iya, ulangi. Oke oke. Aku Kak Subhan. Iya. Kamu Nunu. Iya iya. Ya. Perkenalkan, aku Kak Subhan.
Aku Kak Subhan. Iya. Kamu Nunu. Iya. Apa? Aku Kak Subhan, kamu Nunu. Terbalik. Ya udah. Aduh, kita kenalan sama Kak Subhan dan Nunu. Kita sambut bersama. Oke, tepuk tangan buat Kak Subhan dan Nunu. Mari belajar mengenal Allah melalui sifat dan kuasanya. Mari belajar mengenal Nabi melalui sifat dan akhlaknya. Belajar mengenal Allah melalui kisah, belajar akhlak mulia melalui sirah. Menjadi dambaan pemimpin peradaban manusia. Benar berakidah, berakhlak mulia Melalui kisah bersama Kak Subhan dan Nono. benar berakidah Berakhlak mulia melalui sirah. bersama Kak Subhan dan Nono. Tepuk tangan buat si Nunu. Oke. Jangan lupa kunjungi channel YouTube-nya Di mana channel YouTube-nya? Kak Subhan dan Nono. Iya. Nu, Ya kakak. kita sekarang ngadain maulid. Ya. Tadi udah kita bahas. Bahas apa kak? Bahas mengadakan maulid itu pertama harus kenal Nabi Muhammad. Kamu kenal nggak? Kenal Siapa namanya? Muhammad Wah, hebat. Siapa nama ayahnya? Abdullah Wah. Nama ibundanya? Aminah. Wah, hebat. Yang kedua, kita harus kenal juga akhlak Rasul. Iya kak. Iya, akhlak Rasul itu begitu banyak. Salah satunya ketika dia muda mendapat gelar Al-Amin. Oh aku tahu tuh kak. Iya, apa itu Al-Amin namanya? Al-Amin artinya dapat dipercaya. Wah, hebat. No, kasih lagi dong apa kira-kira akhlak Rasul yang harus kita tiru apalagi di kondisi negara saat sekarang ini. Oh ada tuh kak akhlak yang mulia. Apa itu? Saling menyayangi. Oh, saling menyayangi. Emang kita harus saling menyayangi, harus mencintai sesama. Hah? Mencintai sesama? Iya. LGBT dong. Bukan. Maksudnya gini, bukan. Mencintai sesama maksudnya mencintai sesama muslim. Oh gitu. Bilang dong yang lengkap kak. Iya, maksudnya mencintai sesama muslim karena kita itu adalah saudara. Nunu tahu kan hadisnya? Tahu? Iya. Hafal? Hafal. Iya, silakan dibacakan. Nggak mau. Nggak mau. Aku mau nyanyiin aja. Oh, emang hadis bisa dinyanyiin? Bisa. Oh, boleh. Silakan. Dihitung ya sampai 3 ya. Nunu mau nyanyi nih, yuk. 1, 2, 3. Hehehe. Kenapa kak? Nggak kedengeran. Hah? Nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Serius? Nggak kedengeran. Coba tanya deh. Emang nggak kedengeran? Emang nggak kedengeran? 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 Ah, aku mau pulang aja. Nggak boleh marah. Kamu yang salah. Aku nggak mau. Nggak kedengeran suaranya. Emang nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Ulangi. Oke. Salah itu jangan marah. Oh ya? Iya. Kalau salah harus minta maaf. Oh iya. Minta maaf sama kakaknya. Oke. Yuk, aku Aku minta minta maaf. makan. Maaf. Oh iya, ulangi. Ulangi. Maaf. 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 Makan. Minta maaf. Oh iya, maafin aku ya. Ya, sekali lagi kita hitung ya. Nunu mau nyanyi. Kita adalah saudara. Hadis baginda Nabi SAW. Yuk, 1, 2, mulai.
saudara adalah bersaudara. Tepuk tangan buat si Nunuk. Ya, demikian dari Kak Ustadz dan Nunuk. Ya, kok udahan Kak? Udah, ya tadi kan udah batuk-batuk. Oke. No, Ya Kak. pesan terakhir adalah kalau kita mencintai Rasul, yang pertama, Kenali Rasulnya, yang kedua, teladani akhlaknya, yang ketiga. jauhi larangannya. Oke teman-teman, ya demikian dari Kak Ustadz dan Nunuk. Silahkan nanti kunjungi channel YouTube-nya ya. Di mana channel YouTube-nya, No? Di Kak Subhan dan Nunu. Jangan lupa di Like, di komen, dan di sobek. subscribe. Oh iya. Subscribe. Subscribe. Sobek. Demikian dari kami, persembahan terakhir dari Kak Subhan dan Nunu. Cintai nabimu. Oke, yuk sama-sama semuanya tepuk tangan. Yuk. Ya Rabbi bil Mustafa. Yuk. Ya Rabbi bil Mustafa, bil Mustafa, barik maqasidana wa firlana. Ya wasi'an pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanmu. Ya Rasul, salamun alaik ya Rabbi asyani wa jaratim. Setelah kita pada nabinya yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, jauhi larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Dengarlah, aku rindu kepadamu. Kau ajarkan hidup ini untuk saling. Ajarkan dalam hati, ku ajarkan sejak ini. Ya Rasul, salam, angkat tangannya semuanya. Asyhadu engkaulah Nabi, pembawa cinta, kau bimbing kami menuju surga. Muhammadku, dengarlah, aku rindu kepadamu. If you admire it, you love the prophet. If you admire it, you miss the prophet. If you really love the prophet Muhammad, make it true. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, jauhi larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Balik aku rindu kepadamu, Muhammadku. Sallallahu Nabi Muhammad. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada kesalahan khilapan. Usikum bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.